Nah, saudara, seandainya Hawa melakukan sikap mamanya Simpson, dunia akan lain. Kenapa? Ayo, apa jawabannya? Apa hubungannya dengan Hawa? Jadi, istri Manoah ini istri hebat. Ada apa-apa, cerita suami. Ada apa-apa, cerita suami. Amin kan, para istri seperti itu. Nah, maka itu saya berkata, kalau Hawa seperti istri Manoah, dunia aman tidak? Kenapa? Waktu si setan datang, harusnya bilang, tunggu pai tua. Pasti bawa parang itu pai tua, lihat ular itu. Hawa tidak mau panggil suaminya. Dia malah diskusi. Nah, begitu pula Ribka, istri Ishak menantu Abraham. Dia nggak seperti istri Manoah. Gara-gara Hawa tidak jadi istri yang benar, dunia rusak sampai hari ini. Gara-gara Ribka tidak jadi istri yang benar, dunia rusak sampai hari ini. Karena keturunan Yakub dan keturunan Esau bermusuhan sampai hari ini. Ngeri. Kenapa Ribka? Saya ingat dulu belum ada USG, belum ada ultrasonografi. Waktu Ribka mengandung anak pertama, kandungannya bermasalah. Dia menderita. Nah, ini pulang baca Kejadian 25. Dia menderita, sakitnya luar biasa. Karena nggak ada USG, dia nggak tahu ini kenapa ini kandungan. Dia datang kepada Yahweh. Yahweh, papa mantunya, Yahweh suaminya menyatakan, anakmu itu kembar. Mereka itu berkelahi sejak dalam perutmu. Nah, nanti adik itu yang nakal. Dia akan nongol duluan. Padahal dia itu adik. Nah, yang lahir kedua itulah kakak. Mereka diberitahu, tapi dia tidak cerita ke suaminya. Maka itu waktu mereka lahir, Yakub tangannya ngapain? Pegang tumitnya. Karena kamu tuh belakangan, aku duluan. Esau itu nakalnya luar biasa sejak dalam kandungan. Nah, istri tidak cerita pada suami. Ishak tetap ngotot karena papanya mengajar. Anak sulung ya anak sulung. Rusak keluarga itu. Dengar istri, ini hukum yang luar biasa. Beri tanda, maki-maki. Sekarang buka Kejadian 3 ayat 17. Tolong perhatikan ini baik-baik. Mulai hari ini para istri harus tunduk. Bukan karena dijajah, karena fungsi. Sudah? Ngeri sekali. Berfirmanlah Yahweh terus, karena engkau mendengarkan siapa? Perkataan suami istrimu. Siapa itu? Adam. Karena suami mendengarkan perkataan istri, maka terkutuklah tanah. Wih, ngeri sekali, saudara. 3 bulan sebelum saya menikah, saya beri ayat ini pada calon istri saya. Bukan untuk apa-apa, jangan salah lagi. Dengarkan istri dan dengarkan suami. Kalau suami nggak jadi pemimpin yang baik, ngeri sekali. Pernah dengar istilah ada partai DKI? Saya dulu nggak ngerti itu. Nggak tahu, oke. Itu partai di bawah ketiak istri. Catat baik-baik partai itu. Saya itu sudah jengkel. Sinetron suami takut istri. Itu kurang ajar betul itu. Saudara dengar, bagaimanapun suami kita tetap kepala, pengambil keputusan. Bukan berarti istri tidak boleh ngomong, tidak. Usul boleh, tapi keputusan tetap suami. Lihat 3 keluarga ini. Saya ulangi. Ketika Adam mendengar perkataan istri, dunia terkutuk sampai hari ini. Ketika Abraham mendengar perkataan istri, Pak, itu ada babu nganggur itu, Pak. Kita sudah tua, bagaimana? Apa susahnya Adam berkata, misal manggil yang, atau istriku, atau ma, atau apa terserah. Bukan yang ini yang dimakan.
yang lain. Ayo, susah nggak Adam cuma nasihat itu pada istrinya? Jawab susah tidak? Tidak. Begitu pula waktu Sarah ngomong, Ma, Tuhan janji bukan dia tapi kamu yang akan melahirkan. Nah, lalu kesimpulannya apa? Dengar laki-laki. Ternyata makhluk paling rakus sedunia itu laki-laki. Rakusnya luar biasa. Itu laki-laki belum bertobat ini. Padahal buah segede itu, tamannya segede itu belum habis dinikmati Adam. Satu aja dia makan sekali. Ngerti? Begitu pula pembantu di rumah itu. Saudara dengarkan ini. Istri hari ini harus bertobat, jangan nasihati salah pada suami. Begitu pula Ribka. Kenapa gak bicara? Kalau yang sulung itu adiknya yang keluar belakangan. Rusak dunia sampai hari ini. Kembali ke Hakim-Hakim 13. Datang kepada suaminya. Ayat 7. Ayat 8. Lalu siapa yang berdoa? Suami. Karena suami kan dengar cerita istri. Kalau begitu, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada. Ini dia, dengarkan. Ini kata penting. Berilah abdi Tuhan yang telah kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Suami istri dengar. Setelah kita menikah, jangan berkata saya, harus kami. Katakan amin. Kenapa kami? Karena memang berdua. Libatkan istri, libatkan suami. Kalau kita nggak pas lagi berdua, libatkan. Karena kita ini satu kesatuan. Kami. Udah? Siapa yang berdoa? Suami, bukan istri. Ayat 9, maka Tuhan mendengarkan doanya siapa? Ayo baca. Mendengarkan permohonan siapa? Suami. Tapi lihat, yang dijawab siapa? Sehingga malaikat Tuhan, ayo baca terus. Ayo cepat. Datang pula kepada istri. Yang berdoa suami, yang dijawab permohonan suami. Tapi mengapa kepada istri datang? Dengarkan rumah tangga. Ternyata ini hukum yang hebat sekali. Maaf ya, jangan tersinggung, saya cuma cerita, awas janji. Saya cuma tanya. Menurut saudara, di dunia ini yang lebih terkenal kakek sihir atau nenek sihir? Di dunia. Saya cuma tanya, jangan marah. Ayo, apa yang lebih terkenal? Nenek sihir. Gara-gara ayat ini saya neliti itu. Nenek itu lagi perempuan. Oke, jangan marah, saya cuma ceritain. Ternyata Tuhan lebih senang dan lebih mudah memakai perempuan daripada laki-laki. Ternyata setan juga lebih senang pakai perempuan daripada laki-laki. Wih, menakutkan. Oke, nah kenapa? Ternyata papa memberi perempuan itu kelebihan yang gak dimiliki laki-laki. Kepekaan, sensitif. Betul tidak? Nah, kepekaan perempuan itu seperti radar. Tahu radar? Bisa menangkap benda apa saja, pesat-pesat dari jauh. Maka itu mengapa perempuan lebih sensitif, lebih peka daripada laki-laki. Nah, Tuhan senang bersekutu dengan perempuan lebih daripada laki-laki. Maka itu kalau kita sebagai papa mama, anak kita lagi sekolah jauh atau merantau jauh, nggak ada SMS, nggak ada telepon, nggak ada surat, anak itu ngalami apa-apa, yang lebih rasa dulu mamanya atau papanya? Mamanya. Seringkali istri marah, suami tidur, terus disenggol, kamu tuh tidur enak, nggak mikir anak. Itu suami marah begitu itu. Anak-anak tidur dibangunin, anak tidak ada apa-apa begitu. Nah, istri lebih rasa tuh. Maka itu para istri jaga radar saudari. Ngerti maksudnya? Perasaan harus dijaga. Kalau radarnya rusak, yang didengar storing, gitu, nggak jelas ini apa ini. Maka itu perempuan jaga hati.